Itu tadi transmutability. Uniknya produk digital adalah dimungkinkan untuk dirubah menjadi bentuk yang lain produknya. Nah, ya misalnya saja produk bajakan kan juga banyak unauthorized modification misalnya untuk kejahatan. Jadi ada produk digital kemudian dikasih virus misalnya untuk Trojan misalnya. Nah, itu sangat bisa untuk di customizable. Meskipun buktinya juga ada upaya enkripsi dan juga ada upaya autentifikasi, misalnya dikasih watermark dan lain-lain, itu adalah untuk menjaga privasi dan integrasi dari dokumen tersebut, bahwa dokumen tersebut asli, tidak diedit-edit gitu. Jadi bisa dibilang transmutability adalah salah satu karakteristik dari produk digital. Kemudian karakter berikutnya adalah reproducibility. Jadi karakteristik dari produk digital yang paling unik adalah bahwa produk digital ini dapat dengan mudah direproduksi, diperbanyak, disimpan dan ditransfer ke sana kemari dengan mudah gitu ya. Tidak terbatas jarak maupun tempat. Kapasitas masih terbatas tapi jarak sudah tidak terbatas. Jadi berkaitan dengan tadi itu transmutability, banyak produk-produk bajakan itu adalah salah satu karakteristik dari produk digital. Baik, next ya teman-teman. Baik, next teman-teman bug lovers. Kemudian masih tentang produk digital, tadi tentang karakteristik dari produk digital. Jadi contoh produk digital teman-teman bug lovers sudah pernah kita bahas di unek-unek kita sebelumnya. Antara lain saja, karena ini adalah pengantar, jadi secara singkat saja. Yang pertama adalah tentu saja aplikasi ya. Aplikasi adalah produk digital yang kemudian bisa dijual di store-store, bisa di Google Play Store. Kemudian untuk mendownload aplikasi tersebut harus membayar dulu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ya, jadi itu adalah produk digital, adalah aplikasi yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ada e-books atau electronic books ya. Buku elektronik tidak seperti buku konvensional yang ada fisiknya. E-books ini bisa berupa PDF, bisa berupa ya bentuk lainnya ya. Kalau teman-teman bug lovers sudah pernah ya di Google Bookstore kan ada banyak e-books di sana, bisa dibeli kemudian di download berupa PDF untuk kemudian filenya bisa dimasukkan di komputer ataupun di HP untuk dibaca secara offline. Jadi itulah e-books. Jadi tidak memerlukan fisik tapi berupa soft file saja. Jadi e-books ini juga bisa dijual lewat Amazon Kindle Store atau juga lewat website pribadi misalnya untuk menjual e-books. Bisa e-books apa saja, e-books ya apa saja, buku kita bisa buku novel atau buku non fiksi atau buku fiksi, buku komedi atau buku romantis berupa electronic books. Contoh produk digital yang lain adalah coaching.
coaching atau kursus gitu. Coach kan artinya pelatih, jadi bisa lewat online juga. Coachingsnya mungkin uniknya adalah dari coaching ini atau dari kursus secara online ini adalah bahwa kita hanya perlu membuat kursus onlinenya satu kali gitu, tapi kita bisa menjualnya terus menerus dan terus lagi kepada banyak pembeli, kepada banyak viewers gitu ya. Meskipun kita hanya membuat videonya satu, tapi kemudian kita bisa menjualnya ke banyak orang gitu ya dengan satu kursus ini. Jadi mungkin teman-teman ada keahlian tertentu, banyak keahlian, kemudian dibuat kursus, bisa berupa live coaching atau pelatihan secara live ataupun secara privat, ataupun berupa expertise advice atau nasihat expert, misalnya apa ya, pelatihan matematika misalnya, itu kan ada kursusnya juga, kursus bahasa Inggris, buat video tentang bahasa Inggris, tentang matematika. Contohnya saja di apa, kelas guru ya, yaitu ruang guru, yaitu juga online course, adalah produk digital. Jadi kursus tapi secara online bisa termasuk sebagai produk digital. Baik, next, kemudian paid newsletter. Jadi newsletter atau bulletin gitu ya, ini termasuk dalam kategori email marketing yang berisi pemberitahuan ataupun update terbaru dari suatu perusahaan untuk deretan atau daftar orang-orang tertentu saja yang sudah menjadi langganannya. Jadi ya, di newsletter ini bisa, kontennya bisa bervariasi, bisa berupa podcast, bisa berupa interview, bisa berupa ada event-event tertentu yang hanya dihadiri oleh anggota saja, atau perakiraan tren. Jadi seperti buletin di mana di situ ada pengikut kita yang setia dengan kita, mereka membayar untuk mendapatkan informasi dari kita gitu, berupa tabloid. Bisa juga tentang berupa PDF, tentang materi-materi juga bisa, misalnya tips untuk dapat jodoh misalnya bagi yang jombloan, tips untuk agar percaya diri, agar lebih sukses, itu bagaimana, itu lewat materi-materi PDF tabloid yang dikirimkan ke email anggota. Jadi antaranya seperti itu ya, teman-teman Body Lovers, paid newsletter. Kemudian produk berikutnya, produk digital, adalah berupa foto dan video digital. Jadi banyak website-website di sana yang menyediakan foto-foto untuk di-download, misalnya foto-foto pemandangan yang kemudian akan digunakan oleh konsumen untuk dipakai di websitenya, misalnya foto-foto dan video. Jadi ya, misalnya foto-foto templates ya. Templates tadi belum. Produk digital yang lain adalah templates juga. Templates berupa foto, berupa video, atau mungkin kalau teman-teman pintar dalam editing, itu bisa membuat template opening YouTube misalnya, atau template
grafik, template berupa foto atau video yang bisa dipakai untuk di Facebook cover photos atau banner di Facebook, sehingga orang-orang itu akan butuh produk tersebut, butuh untuk digunakan di Facebook mereka itu. Ya, jadi ada template juga merupakan contoh produk digital. Kemudian contoh berikutnya tentang produk digital adalah membership atau anggota ya. Mungkin teman-teman sering lihat di Facebook untuk bergabung sebagai ke grupnya harus membayar dulu itu, karena mereka menyediakan konten-konten yang reguler ataupun informasi yang penting untuk para anggotanya. Ya, jadi itu tadi teman-teman, misal salah satu contohnya, antara lain contohnya ya, teman-teman mungkin bisa menyebutkan yang lain, ada banyak lagi contoh dari produk digital. Jadi itu adalah salah satu karakteristik dari bisnis digital, bahwa produknya pun adalah digital. Oke, kita lanjut lagi. Baik, kita kembali lagi ke kewirausahaan digital. Jadi, mengapa kok digital kewirausahaannya? Mengapa kok tidak kewirausahaan yang biasa saja? Nah, ini mungkin teman-teman Bakti Lovers tentu sudah paham betul ya manfaat dari digital ya, karena memang ada banyak kelebihan dari bisnis digital, dari memulai suatu usaha yang dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dibandingkan memulai kewirausahaan yang konvensional. Antara lain saja ya ini, bahwa dengan digitalisasi maka dapat berusaha dimanapun. Jadi sudah tidak lagi ada masalah tentang tempat, tentang lokasi strategis, yaitu bisa tetap menjadi pertimbangan tentang lokasi, tapi pokoknya informasi dan teknologi ini bisa lebih mempermudah kita dalam menjangkau customer ya. Kemudian digitalisasi pada proses dan aktivitas lainnya juga dapat mengurangi pengeluaran, misalnya saja pengeluaran untuk pemasaran atau periklanan itu sudah lebih mengurangi pengeluaran daripada jika harus minta iklan di tabloid atau di media massa lainnya. Kemudian kelebihan lagi bisnis digital yang lain adalah perusahaan dapat mendapatkan informasi yang berharga serta pengetahuan mengenai pelanggan maupun kompetitor. Jadi intinya adalah untuk customer engagement-nya lebih kuat daripada kalau konvensional. Dan lain-lain perbedaan dari digital dengan konvensional tentu teman-teman Bakti Lovers bisa menyebutkan lebih banyak lagi.